Halo teman-teman, balik lagi sama gue Hari Wibowo. 1, 2, 3. Oke, kali ini saya mau ke Iyong, ke mall, jalan kaki aja, gak usah pakai mobil atau pakai motor. Jadi dari rumah saya deket banget, jalan kaki mungkin sekitar 10 menitan, dan cuacanya agak mendung dikit, cuma cerah lah katakanlah. Jadi saya mau ke mall, mau potong rambut dulu, rambut udah panjang soalnya. Ada anak kecilnya apa gue coba. Mungkin dikira saya siapa gitu. Jalan-jalan kayak gini, pegang kamera, mungkin sama orang Jepang dikira orang gila kali ya. Ngapain tuh orang katanya. Oke teman-teman, banyak banget yang nanya ke saya bahwa akan ada terjadi pergantian apa, jabatan, jadi kaisar Jepang akan turun gitu, pergantian tahun. Jadi di Jepang itu nggak mengenal tahun dari kayak tahun apa namanya, tahun misalnya kalau sekarang kan tahun 2019 ya, di Jepang nggak mengenal tahun itu. Jadi di Jepang itu kaisar yang berkuasa itu ada nama tahunnya sendiri. Misalnya sekarang adalah tahun Heisei 31. Jadi ini adalah dalam sejarah Jepang, ini adalah pertama kalinya kaisar turun tahta. Dia turun tahta bukan karena meninggal dunia, tapi dia turun tahta karena ini, karena apa namanya, karena usianya udah lanjut. Jadi dia nggak mau meneruskan menjadi kaisar karena usianya udah lanjut. Karena di Jepang kan ada ini apa namanya, harapan hidup orang Jepang kan tinggi banget. Karena kaisarnya udah tua, dia mau turun tahta tahun ini bulan 5. Nah setelah dia turun tahta itu, tahun di Jepang berubah menjadi, namanya menjadi tahun Rewa. Rewa itu bukan nama kaisarnya, tapi emang yang menentukan tahunnya itu adalah pemerintah Jepang sendiri. Pemerintah Jepang kan dipimpin sama Perdana Menteri gitu. Orang-orang sekitar sini banyak yang lihat gue coba, dikira siapa gitu ya, bawa kamera jalan kaki coba. Jadi setelah kaisar Jepang turun, digantikan sama anaknya, dan tahunnya berubah menjadi Rewa. Jadi sekarang kan di Jepang ini namanya tahun Heisei 31. Itu artinya kaisar yang sekarang naik tahta itu dia udah 31 tahun naik tahta, kemudian digantikan sama anaknya, tahunnya berubah menjadi tahun Rewa. Nah sebelum tahun Heisei ini ada kayak tahun Showa, kemudian tahun apa namanya, Taisho kalau nggak salah, saya lupa ya. Kemudian ada kayak zaman samurai dan sebagainya. Gila, lampu merah, berhenti dulu. Jadi banyak banget yang nanya ke gue, ya kayak gitu sistemnya di Jepang. Bener teman-teman, udah mau nyampe ke Iyong. Saya mau potong rambut dulu. Nanti setelah saya potong rambut, kita lanjutkan pembicaraannya ya. Oke teman-teman, udah potong rambut. Itu harganya sekitar 1.700 yen, itu plus sama sampo. 1.700 yen itu kalau dirupiahin sekitar 180.000 rupiah ya. Menurut saya sih nggak mahal ya. Kalau misalnya harga segitu mungkin di Jakarta harga umum ya, kalau di daerah-daerah kota-kota besar di Jakarta, Surabaya dan sekitarnya. Cuma kalau di daerah kota-kota kecil kayaknya harga segitu mahal. Jadi saya potong rambut di Iyong. Tempat tinggal saya sama Iyong tuh deket banget, apalagi sama stasiun deket banget. Jadi enaknya kalau punya tempat tinggal dekat stasiun tuh enak banget.
gak usah bawa mobil atau bawa motor, tinggal jalan kaki aja udah nyampe ke pusat kotanya. Oke, saya lanjut yang masalah Kaisar Jepang tadi. Jadi kesimpulannya adalah setiap pergantian masa itu Kaisar Jepang naik tahta, itu tahunnya berubah. Jadi di Jepang nggak mengenal kayak tahun sekarang, kayak tahun 2019 kayak begitu. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Jepang itu Kaisar Jepangnya turun tahta, bukan karena meninggal dunia tapi karena usia. Jadi digantikan sama putra mahkotanya. Setelah lagi udah mau nyampe rumah teman-teman. Lampu merah nih, nyebrang dulu. Oke, udah nyebrang. Udah mau nyampe rumah, di belakang ada polisi. Kayaknya ada kecelakaan atau apa, atau ada trouble antara tetangga. Setelah lagi nyampe. Jadi begitu aja teman-teman pembahasannya, karena banyak banget yang penasaran tentang pergantian era di Jepang. Banyak banget yang nanya di kolom komentar. Jadi begitu saja penjelasannya, sedikit penjelasan dari saya. Jangan lupa terus dukung channel saya. Sampai jumpa lagi ya. Oke teman-teman, berita lagi yang di belakang mobil, yang di belakang saya kan ada mobil parkir. Nah, itu tadi kan ada polisi yang keliling. Ada polisi yang keliling, terus di mobilnya itu dicap bahwa nggak, karena mobilnya parkir sembarangan. Jadi ada tulisannya mobil itu ini disegel. Jadi harus bayar parking. Apa sih parking itu bahasa Indonesianya? Harus bayar ini, bayar denda. Dan dendanya kayaknya mahal banget. Saya belum tahu. Misalnya kalau saya ngelanggar lalu lintas, kan biasanya di jalan ada speedo maksimum, misalnya 40 km. Saya ngelanggar dengan kecepatannya sampai misalnya 55. Jadi pelanggaran saya adalah di bawah 15 km per jam, itu bayarnya sekitar 8.000 yen atau sekitar 800.000 gitu.